Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat datang gimana? teman-teman di channel Dirgantara. Kali ini di video kali ini saya bersama teman saya yaitu Bang Woli. Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya nih, Sodir? Iya, saudara-saudara gimana di rumah? Apakah masih sibuk dengan kegiatannya yaitu rebahan atau ada kegiatan bermanfaat lainnya yang mungkin sedang dilakukan? Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Oke Bang, hari ini kita mau ngapain nih? Atau ada bintang tamu yang akan kita undang nih? Benar. Oh ya, sebelumnya kita mau memperkenalkan nih segmen baru kita ini adalah BTS. Apa itu BTS? BTS itu yang nyanyi penyanyi Korea. Bukan dong, bukan. Bukan BTS itu. BTS itu Apa nih behind the BTS? scene. Jadi BTS itu adalah singkatan dari bincang tentang segalanya. Mungkin teman-teman fansnya BTS mungkin agak tersinggung dengan judul ini, tapi inilah segmen baru kita. Semoga teman-teman tertarik dengan segmen baru kita ini. Ya nggak Bang? Oh luar ya, biasa. kira-kira siapa nih bintang tamu yang akan kita undang nih hari ini? Udah jelas dong, pasti ada di thumbnail. Oh iya, biar nggak clickbait gitu ya. Oke, Bintang tamu pada hari ini itu spesial banget. Ini iya. di episode yang ketiga BTS. Yang pertama kita tentang reaction atau komen ya. Yang kedua itu tentang ngomongin tempat-tempat wisata. Nah, Jadi buka ya. yang ketiga ini dan selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak interview sama orang-orang yang sekitaran Dirgantara. Nanti juga bakal ketemu sama leader-leader yang kalian kangenin ya kan. Asik. Yang mungkin yang kalian itu ngefans sama leader-leadernya gitu. Bang Dwi atau Bang siapa lagi ya, pokoknya Bang Baso. Nah, kita akan Oke, kita sambut dengan meriah. Ini dia tamu kita yang pertama, Bang Awaludin Fat. Selamat datang Bang Awal dia di segmen baru. Antum itu bintang tamu pertama kita loh Bang. Waduh, terima kasih banyak. Semoga Antum sebagai bintang tamu pertama ini bisa sedikit menghibur teman-teman di rumah ini. Waduh, saya saja tersungging. Tersinggung dong. Tersungging. Bang Awal, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman semuanya nih, sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya awet muda nih. 3 bulan di rumah kayaknya awet muda. Oh iya. Banyak Yang di rumah seharusnya umur lebih senang. 30 jadi 23 nih ya. Terus yang 20 jadi 13 dong. Iya gitu. Jadi kurang 7 kan? Nah. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu semuanya, ini tuh Bang Awaludin Fats adalah owner dari Dirgantara Group ya Bang? Ya, alhamdulillah. Ya benar. Dan juga founder Dirgantara Digital. Oh, benar ya? Kan Dirgantara Group, ini dari Dirgantara Group. Belum tahu logonya itu tuh. Bagian itu logonya Dirgantara Digital. Nah ini Dirgantara Group ini, Dirgantara Group. Dirgantara Digital. Itu Dirgantara Digital. Iya benar. Boleh cerita sedikit nih Dirgantara Digital tuh apa? Oke, terima kasih ya. Pertama itu Dirgantara Digital sebenarnya aksesnya sih fotografi dan videografi. Iya. Karena memang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan tour. Makanya dulu kita create dokumentasi yang dulu masih jalan sendiri ya kan. 2019 baru berinisiatif untuk membuat studi Dirgantara Digital Studio. Harapannya adalah mensupport kegiatan-kegiatan di Dirgantara Group. Itu aja sih Bang. Oke. Berarti sebenarnya di antara Dirgantara Travel dengan Dirgantara Digital itu sebenarnya bersamaan ya, cuman iya bersamaan. Mungkin kalau sekarang lebih fokusin gitu ya. Fokusin betul, karena emang aksesnya ke. Bulan apa Bang? Saya start mulai itu perkiraan di bulan Juli tahun kemarin ya.
Hitungannya sih Iya, udah iya. satu tahun lah. Iya. Oh, udah mau 1 tahun ya berarti. Iya, 1 tahun. Lumayan lama berarti gitu. Iya, Iya. udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Kalau di Dirgantara Travel nih ya, itu gimana sih mulai dari awalnya itu? Mungkin bisa cerita sedikit gitu. Oh. Perjalanan Dirgantara Travel ya itu di tahun 2015. Ketika itu ada Bang Imron, ada Bang Adnan, ya itu ya sebenarnya ide itu termuncul di warung kopi sebenarnya. Mereka Waduh, ngajakin Hasil nongkrong gitu ya? ya kan. Hasil Hasil nongkrong. nongkrong, hasil nongkrong. Mereka kumpul, Bang Imron bilang, "Bang, gimana kalau kita buat agensi tour travel?" Dan karena memang kita sering kumpul ya, bertiga itu saya sama Imron sama Adnan itu sering berkumpul. Karena memang 2014 kita sudah create program bimbel bareng. Nah, mungkin Bang Woli udah tahu lah ya. Jadi dulu kita create bimbel acara-acara bertiga itu ya itu di bimbel dulu. Nah, 2015 baru berinisiatif untuk membuat agensi tour travel. Karena emang kita punya modal kan, punya modal akses jaringan, kita punya modal meng-create program, ya walaupun emang berbasis offline dan ketika itu berjalan cuma bertiga saja. Datang ke sekolah, ya kan. Dan 2016 masih bertiga karena emang berbasis offline dan marketingnya bertiga saja, Bang Imron, Ana, terus Bang Adnan. Bang Adnan walaupun ketika itu masih disibukkan dengan di sekolah. Yang free kan ketika itu berdua. 2017 ya saya masih dekat masih di travel dan ketika itu Bang Woli masih di TRC. Ya boleh? Masa DTRC? Iya, Kali 2017. Iya, 2017. Iya. DRC itu apa? Nah, itu udah. Nah, itu beda lagi ya. Bang Wali itu dulu jadi waiters ya kan. Oh, iya. yang nyediain kalau kita sini dong gitu kan, tolong bersihkan. Oh enggak. Jadi yang nyiapin kopi barista itu Bang Wali itu. Ketika itu sering ketemu ya kan. Pokoknya Bang Wali itu kalau suruh ngeracik kopi, cyanida dia bisa dia. Bisa. Cyanida loh. Cyanida. Jadi kalau seandainya nanti di grup di kantor Dirgantara Wali suruh bikin ya kan, Bang Wali suruh bikin kopi ya kan, hati-hati nih ya kan. Harus dicicip-cicip dulu, ini pakai cyanida atau enggak nih kayak gitu kan. Cicip itu udah mati dah. Cicip aja udah mati. Udah mati ya. Jadi 2017 Bang Wali itu masih di sana, kita ngobrol ketika itu dan akhirnya off. Dan di pertengahan 2018 sudah mulai sinergi, ngajakin teman-teman ya, mulai berbasis grup dan sudah mulai sewa tempat. Dan ketika itu baru kita bilang sama Bang Imron kalau seandainya kita makin banyak orang, makin berkah karena setiap orang itu sudah diberikan rezekinya masing-masing. Benar. Siapa tahu di perantara dengan Dirgantara, alhamdulillah Dirgantara bisa eksis sampai tahun 2020. Semoga kedepannya makin jos. Amin. Nah, ini menarik sekali. Ketika pendiriannya kan 2015 ya Bang? Ya. Nah, itu gimana sih ketika pembangunan itu sedangkan belum ada pengalaman dalam dunia travel itu? Kok bisa sih apa aja yang dipersiapkan? Apakah ada kendala-kendala tertentu ketika awal-awal pembangunan ini? Pendirian travel. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Sebenarnya segala sesuatu itu ada 4T pertama. Dan ketika itu ya, sebelum kita kupas ya kan ya. Ada 4T. Tapi sebelumnya 2015 itu fase-fase saya banting setir sebenarnya. Karena posisinya 2015 saya off dari sekolah yang tidak berstatus jadi humas yayasan lagi, tidak berbasis bulanan lagi ya kan ya. Jadi banting setir. Ketika itu meng-create program, makanya 4T ini penting untuk memulai sesuatu. T yang pertama adalah catat nih ya. Harus
kita melakukan sesuatu itu harus terencana. Oh ya, satu terencana. Jadi dalam kita melakukan sesuatu harus terencana. Aneh mau ngapain nih, gue mau ngapain nih gitu kan. Terus baru terencana. Ketika sudah direncanakan, baru kita harus tuangkan dengan tulisan. Oh, karena banyak orang yang punya ide tapi tidak dituangkan, ya nguap gitu saja. Iya. Oh iya benar. Ya tuh Jadi, saya sering tuh kayak gitu. Jadi Kalau istilahnya ada ide nggak ditulis, pasti jalan ada ide sampai lupa. Iya, terencana itu dalam konsep kan. Konsep itu dalam pikiran. Konsep itu dalam pikiran. Ya, ketika dalam pikiran harus dituangkan. Jadi T yang pertama terencana dalam pikiran kita, dalam hati kita, baru tuangkan dengan tulisan. Oke, tuang dengan tulisan ya. Kita tulis nih, oh kita mau ngapain nih dan targetnya berapa semua. Kita mau melakukan kegiatan 10 item. Kita tulis nih, 10 item kita breakdown nih. Ke bulan apa sampai targetnya bulan apa. Makanya terencana, tertulis, baru terprogram. Jadi 10 itemnya terprogram nih. Ini bulan berapa, ini bulan apa sampai benar-benar selesai dari 10 item itu. Jadi terencana, tertulis, terprogram, dan terakhir adalah T-nya terakhir adalah tertarget. Program. Jadi kalau ada tuang dalam pikiran kita ada 10 item yang kita buat, baru terencana, dituliskan 10, habis itu di breakdown menjadi 10 bulan dan tertarget. Jadi 10 bulan kita menghasilkan apa? Benar. Nah, dan sebenarnya ini bisa konsep-konsep ini bisa diterapkan ketika masa-masa pandemi nggak ada kegiatan gitu. Benar. Ini pengalaman saya aja, pengalaman sama Rian mungkin ya. Ketika itu fasenya habis pulang sakit, terus habis itu punya ide, ya kan, punya ide bagaimana saya mengaktifkan channel YouTube nih atas nama pribadi. 1 bulan saya create, habis itu saya bilang, Rian, buatkan konten untuk Mutiara Hikmah Ramadan 1 bulan. Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan, itu saya belajar editing juga ada di salah satu teman di Primago juga. Terus ngelihat konten-konten di Rian, dan saya targetkan sebulan ini bagaimana subscribernya bisa menembus 1000. Oke. Alhamdulillah ada tembus share. Dan alhamdulillah sekarang udah 1108. Wih, mantap. Tinggal ngejar jam tayangnya aja ya. Dan saya ngelihat nih jam tayangnya sudah 1.500. Berarti kan kita masih kurang 2.500 lagi. Oh, berarti kalau seandainya dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan subscribernya 1000, kalau kita aktif dalam 1 bulan, oh berarti kita setiap hari ngeluarin video, jam tayang kita berarti kalau untuk bisa mendapatkan monetize dengan jam tayang 4.000, berarti setiap bulan kita mengeluarkan 1 video, di-share, berarti kalau dapat 1 bulan itu dapat 1.500 jam tayang, berarti kita hanya butuh 3 bulan. Iya, 3 bulan benar 3 bulan. Cuma kan memang saat ini kan setelah bulan Syawal ini saya nggak aktif lagi untuk bikin video dan konten karena memang banyak kegiatan yang harus segera diselesaikan. Mungkin ya setelah selesai kegiatan ini baru kita mencicil lagi ya kan ya, sehingga 5 bulan sampai 3 bulan sampai 5 bulan ke depan sudah di jam tayang sudah 4.000, sudah dimonetize, baru kita create program-program yang edukatif buat adik-adik milenial. Nah, itu Bang. Jadi kan tertarget sudah tertulis nih tertargetnya. Jadi semua program itu bisa dijalankan dengan baik. Oke. Bagus, mantap. Bang, ini nih, kalau tadi kan bilang sakit ya. Kira-kira boleh nggak sih ketika itu tuh sakit apa dan berapa bulan? Jadi dengan dapat ide itu apakah setelah sakit atau ketika lagi sakit mikirin ide gitu? Enggak lah. Jadi mungkin ada hal lain yang bisa bikin trigger antum itu, kok bisa sih bisa bikin channel secepat itu dalam sebulan bisa nembus 1000 subscriber gitu. Pertama itu gini, ketika itu kan memang ada 2 program ya. Jadi ketika saya masih sakit dan masa perulihan itu, alhamdulillah saya 2 buku selesai. Wih, buku apa itu? Ya kan. Pertama buku Cara Unik Promosi Sekolah.
Dan yang kedua itu kenapa anak zaman now harus ke pesantren saat ini dalam masa editing, sama satu editor, habis itu saya mau di layout, setelah itu baru kita minta kata pengantar dari beberapa tokoh, habis itu kita publish. Dan insya Allah penjualan buku itu insya Allah gratis, semuanya kita donasikan untuk program beasiswa anak yatim. Masya Allah. Semoga berkata, Masya Allah. Amin. Jadi fasenya itu ketika mungkin 2 bulan yang lalu lah, ada kegiatan ketika itu sebelum puasa di bulan Safar ketika itu saya kan ada kegiatan trip rencananya itu sama keluarga 15 hari keliling Jawa. Jadi dari Depok habis itu ke Semarang, habis itu Probolinggo, Ponorogo, Probolinggo, Banyuwangi, ya kan? Habis itu balik ke Semarang, Purwokerto, baru pulang ke Depok. Jakarta ke Depok. Ini kan konsep gitu, udah terencana. Jadi 14 hari kita dalam perjalanan bersama keluarga. Ini terencana, sudah tertuang, tertulis. Sudah tertarget 14 hari. 14 hari. Ya kan sudah terprogram, sudah tertarget. Nah, tapi kan manusia kan hanya mampu berencana, tapi kan Allah yang berkehendak. Ya kan? Ketika itu nyampe Probolinggo hanya sampai start di Bali, sampai start di Banyuwangi saja. Habis dari Banyuwangi sudah badan udah lemas dan yang lain, habis itu balik lagi ke Probolinggo, istirahat full, nggak taunya kena gejala DBD. Ketika itu trombosit turun. Gejala DBD. Trombosit. Iya, jadi trombosit turun, ya kan, udah lemas. Sudah di check up semuanya, cek darah dan lainnya, dan ketika itu, wah kayaknya saya harus kembali ke Depok karena kan nyupir sendiri ke Depok aksesnya jauh ya. Iya. Jadi ketika itu saya minta salah satu tim dari Dirgantara Travel yaitu Bang Mi'rod, datang nih ngejemput dan alhamdulillah sepulang dari sana dari Probolinggo saya cek up lagi, rupa-rupanya hasil dari yang di Probolinggo sama di Depok beda. Kalau kalau di Probolinggo dari dokter sana saya gejala DBD karena trombositnya turun. Ketika di Depok check up terakhir itu kena hepatitis. Kena hepatitis. Iya, hepatitis A. Jadi gejala kuning gitu. Iya, hepatitis. Jadi kalau melaksanakan aktivitas itu ya cepat capek dan mata kuning, terus badan juga kuning. Itu kan nggak boleh capek ya kayak gitu tuh. Betul, ya nggak boleh capek. Ketika itu kan masih pas pemolehan, semuanya di give air kangen water, terus obat-obatan dari dokter. Sudah ini alhamdulillah pemulihan cepat, hemoglobinnya naik, ya kan, selang berapa hari di Depok, dan ketika itu nggak ngapa-ngapain gitu. Wah, daripada nggak ngapa-ngapain, ya saya cari apa gitu, saya tulis tuh, saya nyelesaikan buku ini, saya harus nyelesaikan buku ini, terus harus nyari judul disertasi, nyari riset apa nih, ya kan, disertasi orang, ide-ide orang, saya cari di Google, itu selesai, udah ini selesai, ini kita kerjakan hari, kalau pagi sampai ini kita kerjain ini, habis ini selesai ini. Dan ketika itu baru muncul, kalau kayak gitu saya punya kamera, saya punya tim gitu. Kenapa saya nggak aktifin aja kanal YouTube? Orang tahu apa sih background saya gitu kan. Itu saya aktifkan. Nah, aktifkan. Ya, yang saya edit pertama kali itu adalah mengharukan perjuangan adik-adik santri Gontor di tahun 2019. Itu edit sendiri. Ya, itu edit sendiri. Nanti boleh ya linknya kita taruh di deskripsi ya. Oh, boleh. Oh ya, ini edit kali sebelumnya Ustadz awalnya juga lulusan Gontor ya, sama kayak Bang Woli ya. Oh iya. Bagus nih, keren nih Ustadznya, Masya Allah. Ya kan, jadi itu editan pertama, terus saya share dan alhamdulillah bisa menembus sekitar 1.000 lebih. Jadi ngedit pertama kali ya walaupun masih dasar dan manual ketika itu. Dan ketika itu saya searching, jadi mengolah data itu penting. Jadi nggak hanya bikin konten, habis itu saya bikin, saya searching di Google, habis itu saya cari data-data berapa sih
alumni Gontor yang menjadi kepala daerah. Ketika itu saya dapat searching, habis itu saya bikin tuh 6 alumni Gontor yang menjadi kepala daerah. Benar. Itu sampai menembus 5.000 lebih tuh. Wih. Itu dalam jangka waktu sebulan ya? Itu nggak nyampe sebulan, jadi nggak nyampe sebulan, jadi itu share semuanya itu dapat. Dan alhamdulillah subscriber makin banyak tuh, drastis dari sekitar 180 blub gitu sampai 500 lebih ya kan. Nah, itu terus tuh continue ya kan. Nah, dan emang saya ngelihat analisanya kalau di YouTube itu emang harus setiap hari itu harus update video dan harus nge-link share. Iya. Jadi perbanyak share. Ya? Nah, share. Jadi saya grup di WhatsApp, habis itu di Facebook, ya kan. Habis kan kita masuk dalam grup-grup masing-masing nih, banyak orang teman-teman paling udah grup sekolah dan yang lainnya, alumni dan yang lain. Ya saya share aja di situ, share terus. Ya, alhamdulillah akhirnya habis Ramadan itu sudah nyampe 1.000 lebih. Dan saat ini udah kayak stuck nih. Cuma emang alhamdulillah nih naik terus sih. Ada sehari itu ada 2, ada 3. Habis itu turun lagi, ada 1, ada 2, ada 3, turun lagi, ya sama lah kayak gitu. Cuma emang saya mikir, wah ini harus betul-betul diserang lagi dengan video-video dan konten-konten yang menarik, yang ya memberikan kisah-kisah inspiratif, dan itu akan pesat. Kalaupun nanti saya kejar 1 bulan ini, mungkin kemungkinan bisa sampai 2.000 sampai 3.000. Dan polanya kan sebenarnya kita harus belajar pola di situ kan. Oh polanya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Baru kita analisa, baru kita tulis, kita programkan. Ini aja sudah banyak tuh di beberapa yang 6 kepala daerah itu banyak tuh yang nelpon minta dibuatkan tentang profilnya dia. Wih. Maksudnya gitu kan? dia itu siapa nih? Dari ada beberapa alumni, ada beberapa alumni yang udah punya potensi gitu. Bisa nggak dibuatkan video kayak gini gitu kan. Nah, karena emang ketika itu ketika saya pakai voice over sendiri kan nggak bagus ya. Kalau kan suara sendiri. Habis itu saya cari di YouTube ya kan, atau di Google apa sih aplikasi yang bisa seperti kayak voice over, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya cari, terus dapat masternya, dan itu harus beli. Dan ketika itu saya beli buat aset dan investasi. Oh, jadi sebenarnya tuh ada software yang bisa bikin voice over kita itu kita yang ngomong atau jadi kita tinggal masukin kalimatnya aja ya. Kita masukin kalimat saja ya kan, kita pilih nih mau bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan saya pikir wah ini mudah, ini kalau dijual, saya pikir ini kalau dijual jadikan portofolio dan promosi sekolah pakai ini gitu kan. Ini kita ngeluarkan aset sekian, ini balik modalnya cepat gitu kan. Makanya saya pikir wah ini bermanfaat ini. Makanya saya pikir oh ya udah saya beli gitu kan. Saya beli, terus habis itu ke depannya mau membuat cara unik promosi sekolah. Makanya buku itu saya bikin buku, saya bikin pelatihan, habis itu saya akan menawarkan jasa untuk bikin promosi sekolah dari YouTube. Oke, berarti sebenarnya banyak ya yang bisa kita bisa kita lakukan meskipun dengan profil tadi gitu ya. Iya. Makanya saya bilang lockdown dan PSBB dan yang lainnya ini bagi saya membawa berkah. Masya Allah. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lockdown nih, PSBB, apa aja sih kegiatan antum selama di rumah nih, selama lockdown ini? Kesibukannya apa? Kalau saya sendiri tipenya nggak suka ya terlalu diem, bosan gitu kan. Kalau yang lakukan ya baca buku, riset untuk cari proposal disertasi. Nah, itu menyelesaikan buku-buku yang saya akan tulis ya kan ya. Karena emang udah saya list tuh buku-buku yang akan saya tulis itu sekitar 15 buku. Tapi kan ngantri kan. Ya kan. Ngantri, habis itu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, apalagi ketika Ramadan itu kan emang
Primago banyak-banyak kegiatan walaupun tidak offline tapi online gitu kan. Tapi kita harus mengawal, mengontrol dan yang lainnya paling rumah Primago kalau sempat mampir ke kantor Dirgantara, kalau enggak ke rumah ya sudah itu aja. Oh, nih ngomong-ngomong Primago nih. Primago tuh apa sih, Bang? Kayaknya belum pada tahu gitu. Iya, kita mungkin bisa jelaskan apa itu Primago biar teman-teman di luar sana tahu gitu apa itu Primago. Kalau Primago itu salah satu lembaga pendidikan yaitu berbasis bimbel, yaitu bimbingan masuk pesantren modern se-Jabodetabek dan Gontor. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Primago Indonesia, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua yayasannya. Wih, ketua yayasan. Wih, ya namanya ketua yayasan. Ketua yayasan. Apalagi nih Bang yang harus kita tanyakan nih? Oh ya, sebelumnya selain usaha beliau ini dan jabatannya di Primago dan di Dirgantara, beliau ini juga punya apa itu butik ya, Pak? Ya, rumah hijaber. Rumah hijaber. Itu gimana Tad? Selama pandemi itu penjualannya gimana? Meningkatkah atau ada penurunan? Alhamdulillah. Kalau ngelihat analisa keuangan dari tahun ini sama tahun kemarin naik 100%, ya kan? Dan alhamdulillah karena ada tim juga yang membantu untuk packing sama pengiriman sehingga terbantu untuk packing dan pengiriman. Ini alhamdulillah kalau kita analisa kan sebenarnya gini, berbisnis itu harus punya analisa matang. Yang kedua itu harus tahu bulanannya uang masuk berapa, uang keluar berapa, sehingga tahu tuh per bulan tuh rupanya kita sebulan dapat sekian, berarti masih apa nih? Jadi ketika meningkat ini bagaimana kita menganalisa per bulannya sehingga kita tahu betul-betul bagaimana arus masuk, uang keluar. Nah ini pelajaran penting nih yang bisa diambil dari usaha beliau nih. Jadi ketika membuka usaha sesuatu tuh nggak bisa sembarangan ya, Tar. Ya. Yang tadi seperti tadi kita Antum ngomongin itu terencana, tertulis, terprogram, dan tertarget ya. Nah benar-benar. Jadi dari 4 itu bisa kita simpulkan bahwa tujuan tanpa rencana itu cuma harapan ya. Betul. Nah, ayo ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang? Paling gini ya masukan. Ini masukan aja. Terkadang ketika memulai usaha banyak teman-teman kita itu masih bingung mau mulai apa. Ah iya benar-benar. Dengan 4T ini sebenarnya tanpa modal. Tanpa modal, modalnya tanpa modal. Kalau 4P ini tertuang dengan bagus sehingga menghasilkan bisnis plan. Nah, bisnis plan itu kita bisa jual. Kita jual dengan investor. Itu yang pertama. Ya kan, kita jual ketika investor tahu detailnya, tahu manfaatnya, dan tahu marginnya dalam 1 tahun sekian gitu kan. Insya Allah investor banyak kok yang akan ikut support atau ikut berkontribusi menginvestasikan. Karena kan banyak orang-orang di luar yang punya duit tapi bingung mau duitnya mau diapain. Iya benar. Sedangkan kita mau memulai nggak punya duit. Ya kebanyakan alasannya gitu dah. Iya. Bang, kira-kira antum termasuk gak nih ke orang yang punya duit tapi bingung mau diapain? Kalau saya orang yang tidak punya duit itu. Mau ngajuin banyak rencana ya. Bagus mendingan gitu ya. Iya. Daripada punya duit tapi nggak punya rencana apa-apa, bingung mau kemana. Daripada kan bagusnya nggak punya duit tapi kita punya banyak ide gitu, ya kan? Karena ide itu kan modal yang lebih mahal daripada materi. Betul. Kalau lagi nih Bang. Berarti Bang, untuk selama di kita bisa bilang mungkin isolasi isolasi mandiri gitu. Berarti di isolasi mandiri ini usaha beberapa antum itu nggak menurun atau adakah yang menurun atau malah stabil gitu? Ataukah ada dampak selama pandemi ini ada berdampakkah di usaha antum ini semuanya? Oh. Kalau di beberapa usaha pasti ada ya, karena memang salah satunya trip lah. Trip kan cancel semuanya ya kan. Dan ini untuk tour kemungkinan besar akan aktif beroperasi lagi sekitar 2021.
Waduh, bisa lama jadi. masih 6 bulan Karena lagi. emang Desember itu nggak ada. Bahkan paket foto wisuda yang seharusnya berapa sekolah sudah ini kan sudah cancel semuanya. Ya. Ya kan, karena tidak ada wisuda offline. Nah, itu kan masih udah mengurangin operasional yang seharusnya kita dapat income tidak jadi dapat, ya kan? Pasti kan mengurangin, ya kan? Nah, tapi kan kita punya beberapa keran-keran lagi yang itu menjadi sumber. Iya, benar. Nah, terkadang ketika kita merasakan hanya dapat satu keran saja, pasti orang kebingungan karena keran ini udah nggak berfungsi nih, walaupun berfungsi keluarnya sedikit. Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya 4 keran, 2 mati kan masih ada 2 keran. Benar. Berpengaruh kan nggak sama-sama terisi kan? Sama-sama ada pemasukan. Ada Seenggaknya pemasukan. 2 keran yang mati itu bisa tertutupi dengan 2 keran yang Supply 2 keran yang masih bisa beroperasi. Oke. Berarti sebenarnya dampaknya bisa dibilang kalau 100% itu berapa kira-kira Bang dampak ke kehidupan tim itu? Kalau dampak ke kehidupan sih karena lockdown ini. Kalau saya juga merasa ada dampak ya gitu. Karena memang masih lancar-lancar aja gitu. Cuma di beberapa travel sama Dirgantara Studio kan udah off gitu kan, dan itu kemungkinan besar akan lama gitu kan. Berarti sekarang yang kita pikirkan apa unit usaha yang kita akan create bareng untuk bisa teman-teman yang udah bergabung ini bisa aktif lagi. Makanya kemarin ada dengan Bang Imron rencana kita akan sewa ruko dan di situ kita akan membuat bisnis kuliner dan distributor. Distributor ya, benar-benar. Bisnis kuliner ya, berarti yang akan dijamah setelahnya. Dijalankan, iya. Jalankan. Ya, bismillah lah. Kan segala sesuatu kan ikhtiar. Iya, benar-benar. Coba aja kan dulu. segala sesuatu ya harus melakukan dulu dengan sungguh-sungguh, setelahnya ikhtiar dan tawakal. Ya, benar. Oke, benar-benar. Jadi berarti manusia itu kita berencana, berusaha, kalau untuk hasil biar Allah nanti yang. Iya. Jadi 4 ini kita lakukan dulu ya kan. Masalah hasilnya tawakal aja. Nah, istilahnya terbentuk ya. Iya. Rian jago dah kan, berpengalaman Rian. Aduh. Kalian dari Bang Awal, belajarnya dari Bang Awal. Ya kan? Iya benar. Jadi dari Bang Awal ini banyak kita bisa ambil pelajarannya karena kan sering sama Bang Awal nih kemana-mana nih. Istilahnya dari beliau itu kita bisa belajar bahwa lebih bagus punya banyak perahu kecil daripada punya satu perahu besar ya Pak. Jadi usaha itu nggak mandek di satu perahu besar ini, karena suatu saat kan perahunya akan tenggelam juga. Jadi lebih bagus punya perahu kecil-kecil tapi banyak. Gitu. Tinggal gini, jadi kalau